memaparkan hasil diskusi kami kelompok 3 dengan judul materi budidaya tanaman kurma. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami pada saat ini, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak dosen kami pemangku mata kuliah Kewirausahaan Biologi, dan yang kami hormati seluruh teman-teman kami yang telah hadir pada saat ini. Baik, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 3, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Indah Halawa, Prodi Pendidikan Biologi kelas 1 semester 6 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kampus Universitas Nias Raya. Selanjutnya teman kami yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Medi Salaria dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan. Terima kasih. Baik, selanjutnya teman kami Baik, nama saya Sariwati Amajidana, Prodi Biologi. Baik, nama saya Ismail Nuragawa, semester 6, Prodi Pendidikan Biologi. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Nurmadida, Prodi Pendidikan Biologi kelas 1. Baik, demikian saja perkenalan singkat dari kami, dan sekarang kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang dimulai dari penyaji pertama. Kami persilakan. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil materi kami mengenai budidaya tanaman kurma. Jadi perlu kita tahu dulu bahwa tanaman kurma ini merupakan tanaman yang sangat jarang ditemukan, ataupun asal pohon kurma ini berasal dari kawasan Teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Di mana tanaman kurma ini juga merupakan tanaman yang dibudidayakan harus di tanah yang kering dan panas. Kemudian tanaman ini harus mengandung pasir sehingga tanaman kurma ini bisa tumbuh dengan baik. Adapun yang menjadi klasifikasi dari tanaman kurma ini, yang pertama di mana kingdomnya itu adalah plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Liliosida, ordo Arecales, dan famili Araceae, genusnya sebagai Phoenix, dan spesies merupakan Dasdilifera. Jadi perlu kita tahu bahwa tanaman kurma ini sangat lama proses pertumbuhannya, dan bisa jadi bahwa di dalam penanaman tanaman kurma ini mencapai 4-7 tahun baru kita mendapatkan hasil dari tanaman kurma ini, sehingga proses pertumbuhannya itu sangat lama sekali. Demikian pemaparan singkat dari saya, akan dilanjutkan oleh pemaparan berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyaji kedua, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kami tadi, yaitu sekarang kita masuk pada kandungan nutrisi, yang dimana kandungan nutrisi kurma itu adalah karbohidrat, kalori, protein, asam lemak, dan vitamin dan mineral. Di sini juga ada beberapa manfaat buah kurma ini, yaitu salah satunya adalah melindungi kesehatan jantung, yang kedua adalah menghindari rematik, dan yang ketiga adalah sumber antioksidan, dan yang keempat adalah mencegah anemia, dan yang kelima adalah memperlancar pencernaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat. Dan sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyaji ketika Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana cara budidaya kurma. Perlu dulu kita ketahui bahwasanya kurma ini dapat tumbuh pada suhu mulai dari 15 derajat sampai 25 Celcius. Dan pH sana yang dibutuhkan dalam kurma ini adalah bisa dimulai dari 6,5 sampai 7 dan hingga 11 derajat Celcius. Di dalam pembudidayaan tanaman kurma ini yang perlu kita
siapkan lebih awal, itu yang pertama mempersiapkan jenis biji. Jadi pertama-tama untuk membudidayakan kurma ini kita perlu mempersiapkan biji yang bagus. Yang kedua, membersihkan sisa-sisa daging pada buah yang menempel. Jadi setelah kita mendapatkan biji kurma, kita akan membersihkan dan melepaskan daging-daging sisa kurma yang menempel pada biji tersebut. Yang ketiga, kita akan merendam biji kurma tersebut hingga sampai bersih, hingga bisa direndam dalam 1 sampai 2 malam. Yang keempat, proses perkecambahan. Setelah kita merendam biji kurma tersebut, kita akan mengasihnya di dalam polybag dan menunggu pada perkecambahan. Yang kelima, pemindahan biji. Di dalam pemindahan biji ini perlu kita siapkan polybag sebanyak-banyaknya sesuai dengan biji yang telah kita siapkan. Yang keenam, kita akan melihat jarak tanaman. Jadi di dalam pemindahan biji tersebut kita akan harus melihat beberapa jarak yang harus kita kasih dalam penanaman tersebut. Yang ketujuh, cara melubangi tanah. Jadi sebelum kita menggunakan tanah atau setelah kurmanya telah tumbuh dewasa, kita akan membuat lubang tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman yang sudah berkecambahan. Masuk kita pada langkah-langkah penanaman. Yang pertama yaitu kita akan menyiapkan lubang tanam dengan jarak tanam dan berukuran lubang tanam yang sesuai dengan tanaman tersebut. Sesuai dengan tanaman yang sudah berkecambahan. Yang kedua, kita akan memberikan lubang tanam selama 1 minggu dan membiarkan kena sinar matahari. Dan ini akan bertujuan untuk membuat lubang tanah tersebut dapat lembab. Yang ketiga, setelah kita menunggu dalam 1 minggu, maka kita akan mencampurkan tanah, sekam dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 sama dengan 1. Yang penting poros atau ditambah kapur dolomit. Yang dimaksud di sini, setelah kita membuat lubang tanah selama 1 minggu, kita akan mencampur tanah hitam dan pupuk di dalam tanah tersebut. Yang keempat, kita akan menanam bibit kurma yang sudah hilang dari polybag atau yang sudah lepas dari polybagnya. Yang kelima, kita akan melakukan penanaman saat sore hari. Jadi di dalam penanaman kurma ini akan dilaksanakan pada sore hari dikarenakan agar terhindar dari sinar matahari. Yang keenam, penanaman dilakukan saat musim panas atau memperhatikan layu dan warna pudar saat siang hari. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita akan melakukan penanaman kurma ini pada musim panas atau tidak pada musim hujan, dikarenakan agar tidak mengalami kelebihan air dalam bibit kurma tersebut. Baik, demikian penjelasan dari kami tentang pemberdayaan penanaman bibit kurma. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyaji terima kasih. Baik, selanjutnya itu mungkin teman-teman semuanya bertanya berapa tahun sekali kurma berbuah. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya pohon kurma ini dapat berbuah setelah ditanam selama 4 sampai 7 tahun. Bisa dipanen ketika berusia 7 sampai 10 tahun. Kemudian selanjutnya dimulai pada fase penyebukan. Buah kurma juga memiliki 5 tahapan atau kematangan, yaitu yang pertama fase hababau, kedua fase kimri, ketiga fase khayal, keempat fase rukhat, kelima fase tam.
Selanjutnya untuk sampai ke fase tarung memerlukan waktu lebih kurang dari 200 hari, di mana pada stadium tersebut kurma sudah matang sepenuhnya. Baik, terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi kami dari Kelompok 3 mengenai budidaya tanaman kurma. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih.